Halo, perkenalkan nama saya Sumaya Syahidah. Saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional, bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Kedudukan Pancasila sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena Pancasila berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang dasar ini memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, yang pada hakikatnya walaupun kita berbeda, kita tetap satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat, yaitu NKRI. Kemudian, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan untuk negara Indonesia. Bendera negara Indonesia adalah bendera merah putih dengan bahasa Indonesia. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan lagu kebangsaan bangsa Indonesia yaitu Indonesia Raya. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Nilai-nilai dasar bela negara yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, kemampuan awal bela negara. Keempat, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, kemampuan awal bela negara. Hal ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual secara intelijensia, dan sebagainya. Kemudian, sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, makna kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara yaitu mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Hal ini yang harus diterapkan pada seluruh masyarakat Indonesia. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu paling menonjol yaitu pertama, perasaan senasib, kedua, kebangkitan nasional, ketiga, Sumpah Pemuda, dan keempat adalah proklamasi kemerdekaan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini yang harus dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, nasionalisme Indonesia. Ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat, wawasan Nusantara. Dan yang kelima, persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kebijakan publik dalam format keputusan atau tindakan administrasi pemerintah. Yang pertama, mengenai jenis produk hukum dalam administrasi pemerintahan. Yang kedua, pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk diskresi. Dan yang ketiga, memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugas. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedudukan ini dipertegas oleh UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara termasuk Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Undang-Undang 1945, hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4. Terakhir pada tahun 2002, merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggara negara yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja penjelasan dari saya. Tak ada gading yang tak retak, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.